diajak lurus dan enak-enak dengan perempuan dia tidak mau dan malah merasa terhina, bahkan jijik. Karena tawaran oleh Nanik itu dia pun tersinggung dan akhirnya menghabisi Nanik dengan linggis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Syahfikru. Kalau terakhir kita membahas tentang Sumanto, kali ini aku bakalan membahas tentang pembunuhan berantai yang ada di Indonesia dan pernah menggemparkan Indonesia pada tahunnya. Dan kejadian ini terjadi pada tahun sekitar 2000-an dan ini menggemparkan Indonesia bahkan dunia. Siapa dia? Kita sama-sama. Oke, di tahun 2007 kita pernah dihebohkan oleh kasus pembunuhan berantai dan juga mutilasi yang dilakukan oleh seorang lelaki setengah perempuan. Iya, dia ini agak ngonek-ngonek gimana dengan tulang lunaknya. Namun sadis. Orang-orang mengenalnya dengan Rian Jombang karena dia berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ngonek-ngonek gini dia membunuh 11 orang dan juga ditenggelamkan di dalam kolamnya. Alasan pembunuhannya mulai dari asmara LBGT dan juga masalah ekonomi. Rian Jombang ini adalah seorang lelaki pendiam, ramah dan juga murah senyum, namun di balik senyumnya itu terdapat kebengisan yang sangat mengerikan. Karena kebengisannya ini, dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2008. Rian Jombang mempunyai nama Ferry Idam Heyansah. Dia merupakan anak bungsu dari dua bersaudara dan juga merupakan anak yang dibesarkan oleh single parent, yaitu dibesarkan hanya dengan ibunya saja. Nah, memang sejak kecil Rian ini terlihat kengondek-kondekannya dan kemayu-kemayuannya dia. Sehingga membuat ibunya berpikir kalau anak ini harus dididik keras. Karena kalau tidak, tulang lunak ini semakin menjadi-jadi. Karena didikan yang keras dan juga perlakuan yang kasar, menimbulkan trauma dengan si Rian ini. Katanya itu juga membuat emosinya kadang-kadang sering meledak-ledak. Dan bahkan, kata kakaknya Rian ini hampir membunuh ibunya karena marah dan juga mempunyai dendam kepada ibunya. Nah, makin hari kelakuan Rian ini semakin mengkhawatirkan karena semakin meniru ke perempuan-perempuan, mulai bermain yang tidak jelas, seperti permainan perempuan, main tali, main boneka, kemudian dandan, seperti normal yang lainnya lah, yang kayak laki-laki kan biasanya tuh main sepeda, main bola, main kelereng, dan dia enggak, dia lebih suka main dengan perempuan yang lebih feminim lah. Dan karena kekhawatiran ini, akhirnya Ibu Rian menyekolahkannya di pondok pesantren agar Rian ini mempunyai jalan yang lurus dan bagus. Nah, setelah SMP, sifat kewanita-wanitaan Rian ini semakin menjadi-jadi. Nah, walaupun Rian ini mempunyai sifat yang seperti itu, ternyata Rian ini anak yang cerdas. Dia terbukti beberapa kali menjuarai kelas dan juga lulus dengan predikat yang terbaik. Nah, setelah lulus SMP, dia pun mencoba masuk ke sekolah favorit SMA yang ada di daerahnya dan dia pun keterima di sana. Namun tidak berjalan lama, hanya beberapa minggu sekolah dia pun keluar dan juga mencari sekolah lain karena dia dibully dengan kemandekannya dan juga kemayu-kemayuannya yang dikatakan banci oleh teman-temannya. Dia pun sampai 3 kali ganti sekolah dan sampai akhirnya menemukan sekolah yang pas dan bisa menerima kekurangannya yang bisa dikatakan agak aneh. Bahkan Rian ini pun lulus di fakultas kedokteran yang ada di sana. Namun karena hal biaya, dia pun akhirnya tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Untuk keberlangsungan hidupnya, dia pun mengajar di sebuah pondok pesantren untuk mengajari anak-anak ngaji. Dia pun menjadi guru yang favorit di sana karena mempunyai senyum yang bagus dan juga keramahan terhadap santri-santrinya. Nah, di sini kekacauan Rian mulai muncul karena dia menemukan pasangan LBGT-nya di sana. Nah, di sana tuh ternyata juga ada ustadz yang suka makan terong. Jadi terong makan terong. Nah, disinilah hasrat ke perempuan-perempuannya mulai tersalurkan dan mulai rusak tuh si Rian. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena si ustadz tersebut memilih jalan yang benar dengan menikahi seorang perempuan dan itu menimbulkan sifat patah hati dan juga kecewa terhadap si ustadz tersebut dari Rian. Dari situ timbullah sifat Rian yang suka emosinya meledak-ledak dan bahkan dia suka merusak barang-barang yang ada ditemuinya ketika dia marah. Pada tahun 2007, Rian bertemu lagi dengan seorang kekasih LBGT-nya melalui situs pelangi yang dia temukan di internet dan akhirnya mereka sepakat bertemu sebelumnya mereka LDR. Mereka mengatur waktu hari Sabtu karena waktu itu adalah di mana rumahnya si Rian kosong dan mereka bertemu di rumah Rian sebagai tamu dari teman-teman
lelakinya si Rian. Awalnya semua berjalan lancar, namun ketika si Rian ini mengecek HP-nya si Guntur, dia menemukan sebuah chat yang menyakitkan bagi si Rian, yaitu ternyata si Guntur ini adalah simpanannya om-om yang ada di daerahnya. Mereka pun bertengkar keras karena hal ini, dan akhirnya si Rian pun ada ide untuk membunuh ini karena kekecewaannya dan melampiaskan emosinya kepada si Guntur ini yang telah mengkhianati dia. Guntur ini awalnya tidak mengira ketika tiba-tiba dia keluar dari kamar mandi, dia langsung dihantam oleh linggis si Rian dan juga dihujani dengan pukulan-pukulan ke kepala dan juga ke punggungnya. Hasilnya Guntur pun tewas di tempat. Kebetulan pada saat itu rumah Rian kosong karena ibunya biasanya pada hari Sabtu itu pergi. Rian pun dengan leluasa melakukan aksi bejatnya, yaitu membunuh si Guntur tersebut dan juga menenggelamkannya ke kolam di belakang rumahnya. Tak lama terdengar sebuah berita, yaitu keluarga Guntur mencari tentang keberadaan Guntur yang telah hilang entah kemana. Memang pada saat itu keluarga Guntur tidak tahu Guntur ini kemana perginya, karena mereka berjanji untuk tidak saling diketahui oleh pihak lain pun. Akhirnya si Guntur ini ditenggelamkan di dalam kolam yang ada di belakang rumahnya Rian. Memang akses kolam ini jarang dilalui orang dan juga sudah tidak terawat, sehingga tidak diperdulikan lagi oleh keluarga Rian maupun orang-orang yang lewat di sana. Setelah melakukan pembunuhan pertama ini, Rian merasakan sensasi yang aneh, yaitu merasa kebahagiaan ketika dia membunuh seseorang. Bahaya kan? Korban keduanya adalah Wawan. Dia adalah salah satu teman kencannya si Rian juga. Karena hal sebuah permasalahan, dia pun dihabisi dengan linggis dan juga ditenggelamkan di kolam belakang rumahnya. Memang Rian ini ketika mereka melakukan pertemuan selalu minta bertemu di dalam rumahnya Rian. Korban ketiganya adalah Sony, dan dia juga bertengkar dengan Rian karena suatu permasalahan. Akhirnya dia juga dibunuh dengan linggis dan juga ditenggelamkan kembali. Rian ini cara penyelesaiannya adalah bunuh. Jadi kayak sejenis psikopat ya. Jadi kalau ada masalah tuh dia tidak mau menyelesaikan masalah, namun berakhir dengan habisin. Tapi Rian ini mempunyai jiwa yang tenang. Kayak tidak bersalah gitu loh. Korban keempat adalah Zaki, karena permasalahan masalah ekonomi dia pun juga dihabisin. Dan korban kelima adalah seorang artis yang pernah tampil di sinetron tahun 2000-an dan juga cukup terkenal pada kala itu. Dia juga korbannya si Rian ini, dan mereka saling kenal karena situs pelangi tersebut. Namanya adalah Grady. Ya mungkin kalian tahun 2000-an mungkin paham dengan Grady ini siapa ya, pemain sinetron pada waktu itu. Nah, saat kehilangan sosok Grady ini di dunia pertelevisian, para media-media ini bingung, kemana Grady ini? Tiba-tiba hilang aja dari pertelevisian. Dan itu tidak terungkap. Keluarganya pun mencari di mana kabar Grady, tapi tidak terungkap. Karena biasanya Rian dan juga teman kencannya ini melakukan pertemuan di rumah Rian dan juga secara sembunyi-sembunyi. Korban ke-6 dan ke-7-nya adalah Nanik dan anaknya. Nah, kali ini korbannya itu bukan lelaki, tapi perempuan. Kenapa perempuan? Ternyata si Nanik ini menaruh hati kepada si Rian. Dan di suatu kesempatan ternyata Nanik ini ngajak begituan dengan si Rian. Rian ini yang memang sudah sifat awalnya memang sudah belok, diajak lurus dan enak-enak dengan perempuan dia tidak mau dan malah merasa terhina, bahkan jijik. Karena tawaran oleh Nanik itu dia pun tersinggung dan akhirnya menghabisi Nanik dengan linggis tersebut. Melihat si ibu dihabisi Rian dengan sangat bengisnya dan juga darah yang di mana-mana, si anaknya pun terus histeris dan menangis. Akhirnya Rian juga menghabisi si anak tersebut dan akhirnya mereka juga ditenggelamkan di dalam kolam tersebut. Gila memang. Korban selanjutnya adalah teman yang selalu bersamanya, yaitu Vincent, Ariel, dan juga Aldo. Dan nasib mereka harus sama dengan nasib korban-korban yang lain, dihabisi dengan linggis dan juga dikubur di dalam kolam yang sudah tidak terpakai. Masalahnya ya macam-macam, tersinggung, masalah ekonomi, ya nggak bisa salah sedikit lah, habisin. Nah, setelah melakukan pembunuhan yang terakhir ini, Rian pun berpindah ke Jakarta dan memulai hidup baru di sana. Nah, di sana dia ternyata juga bertemu dengan teman-teman LGBT-nya. Namun kali ini status mereka adalah LGBT dengan kelas-kelas teratas. Bahkan Rian di sana tinggal di apartemen mewah dan juga bertemu dengan om-om pelangi kaya raya
dan juga jadi simpanan mereka. Dan terakhir dia bertemu dengan Noval ini. Nah, Noval ini merupakan kekasihnya Rian yang mereka sama-sama beritikat untuk memulai kehidupan yang lebih serius. Jadi mereka berjanji untuk setia satu sama lain dan ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius. Ya mungkin menikah kali ya, tapi ya mungkin yang namanya di Indonesia yang tidak bisa sejenis. Ya kalian mungkin harus ke Jerman dulu mungkin. Ketika si Noval ini keluar, Rian bertemu dengan teman-teman sesama kaum pelanginya tersebut di apartemennya si Rian. Dia pun mengajak temannya tersebut yang bernama Heri Susanto. Nah, Heri Susanto ini juga pecinta terong. Nah, ketika si Heri Susanto ini masuk ke dalam apartemennya si Rian, dia melihat foto Noval dan dia terpikat dengan ketampanan si Noval tersebut. Dia pun meminta izin kepada Rian untuk wik-wik dengan si Noval tersebut 1 malam aja. Rian pun merasa tersinggung karena dia tuh udah komitmen gitu loh sama si Noval untuk saling setia, dan tawaran si Heri Susanto ini kayak mencederai hatinya si Rian gitu loh. Bahkan Heri Susanto ini menawarkan uang yang banyak agar bisa tidur dengan si Noval. Karena si Heri Susanto ini merupakan orang yang lumayan berada ya. Karena dia merupakan seorang manajer di suatu perusahaan swasta. Karena tawaran tersebut, Rian pun merasa risih dan juga tersinggung dengan tawaran si Heri Susanto tersebut. Terjadilah cekcok mulut antara mereka berdua, dilanjut dengan adu jotos. Di saat perkelahian tersebut, Rian sempat berlari ke dalam dapur dan mengambil pisau, lalu menusukkan ke ulu hati si Heri Susanto tersebut. Ketika Heri Susanto ini tidak berdaya, dia pun langsung menghujani Heri Susanto dengan tikaman di tubuhnya. Akhirnya pun Heri Susanto tersebut tewas. Rian pun kebingungan untuk gimana menyembunyikan atau membuang mayat tersebut karena di belakang apartemen tidak ada kolam. Seperti biasanya dia membunuh. Akhirnya dia punya ide untuk memotong bagian-bagian tubuh si Heri Susanto tersebut menjadi 7 bagian dan dia masukkan ke dalam koper. Setelah itu dia menyewa taksi untuk membuang mayat si Heri Susanto tersebut ke tempat sepi. Dan ketika si Noval pulang, dia pun menceritakan kejadian tersebut kepada si Noval. Noval pun awalnya tidak percaya dengan kejadian yang diceritakan sama si Rian. Namun ketika melihat kartu kredit, ATM, dan juga barang berharga si Heri Susanto yang dilihatkan oleh si Rian, dia pun percaya. Rian pun akhirnya berpoya-poya dengan Noval dengan harta si Heri Susanto tersebut. Dia juga mengambil dan menguras isi ATM si Heri Susanto tersebut. Di lain waktu, mayat Heri Susanto ditemukan oleh warga dan diidentifikasi ternyata dia adalah Heri Susanto, dan keluarganya juga mengatakan ini adalah Heri Susanto karena sebelumnya Heri Susanto ini telah dilaporkan oleh keluarganya karena telah hilang dan tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Mereka mengira awalnya Heri ini adalah korban begal karena harta dan juga identitas semuanya Heri Susanto ini tidak ditemukan. Akhirnya mereka mengecek transaksi terakhir Heri Susanto di mesin ATM-nya dan ternyata dia melihat sebuah transaksi yang mencurigakan, yaitu pengurasan ATM dan juga saldo yang berkurang sangat banyak pada saat itu. Akhirnya diselidikilah CCTV-nya yang ada di pengambilan terakhir dan di sana terpampang mukanya si Rian dan juga si Noval saat menguras ATM tersebut. Ya ini bisa dikatakan blendernya si Rian ya. Mungkin dia juga tidak paham. Akhirnya mereka pun ditangkap karena polisi telah mengantongi identitas mereka berdua. Nah, ketika mereka ditangkap, si Noval ini terlihat sangat menyesal dengan kejadian tersebut, namun tidak dengan Rian. Rian cuma senyum aja dan kayak seakan-akan tidak bersalah gitu loh. Polisi pun yang melihat gelagat Rian ini mulai curiga, jangan-jangan ada kasus lagi selain ini. Ketika didalami, bahkan mereka sampai pergi ke rumahnya Rian di Jombang, akhirnya ditemukan 10 pembunuhan sebelum Heri Susanto tersebut, dan mereka semua di dalam kolam belakang rumahnya Rian. Namun si Rian ini kayak tetap tidak bersalah dan juga cengar-cengir aja, senyum-senyum semuanya. Kayak ada kepuasan itu ya, memang ada kepuasan dalam dirinya ketika membunuh. Terbukti saat rekonstruksi aja, dia masih bisa senyum dan juga menebar keramahannya kepada warga-warga yang melihat di sana. Warga-warga yang melihat juga agak takut, tapi dia
senyum aja. Memang ramah Rian ini, tapi bangsat. Karena kejadian ini si Rian diponis dengan hukuman mati dan si Nopal diponis dengan hukuman beberapa bulan saja karena tidak terlibat dalam pembunuhan dan hanya terlibat dalam menghalang-halangi kasus si Rian tersebut. Sampai saat ini Rian dititipkan di lapas kelas 1 dan beberapa waktu lalu si Rian juga menggemparkan media lagi karena dia berkelahi dengan Habib Bahar Smith. Terlihat dari beberapa foto yang tersebar, mata Rian ini lebam. Namun semua telah diselesaikan dengan secara baik-baik. Terlihat juga Rian di sini berubah menjadi agamis. Dia mulai sering pakai baju koko, peci, dan juga terlihat sering rajin sholat. Bahkan dia juga sering puasa untuk membayar dosa-dosanya. Dan dia juga berkata kalau misalnya kapanpun dia dieksekusi, dia udah siap. Semoga Allah mengampunimu. Terima kasih telah menonton. Bagi teman-teman yang suka video ini silahkan like dan share, dan juga kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan ceritanya ataupun request kasus apa yang akan saya bahas selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada salah kata dan juga salah informasi, saya mohon maaf, mohon dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.